istri ana, bukan istri ana jamaah. Ini pertanyaannya. Cuma karena pertanyaannya nggak pakai assalamualaikum, wala apa, langsung istri ana. Anda pikir istri ana? Enggak kayaknya. Istri ana masih umur 20 tahun. Dia nggak ngomong dia umur berapa. Dan selalu iri melihat teman-temannya yang masih bisa sekolah lagi, kuliah, dan juga nongkrong-nongkrong. Istri izin sama anak untuk kuliah lagi, padahal anak masih kecil. Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan. Ya, jamaah, kita punya masalah, tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan. Ana nggak tahu ya, kalau mungkin ana salah tolong ditegur. Di Indonesia ini ada nggak kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi istri tidak ada. Inilah penyebab banyak orang akhirnya nggak bisa jadi istri. Ya harapan Anda mudah-mudahan ke depan lah. SMA itu anak-anak sudah diajarin, ada materi nanti mudah-mudahan ke depan. Yang mungkin ada di dinas pendidikan ya, bisa memasukkan di materi SMA, semua SMA, pelajaran menjadi istri dan menjadi ibu. Kenapa? Karena di negeri kita ini ada aturan menikah, batasan umur paling muda menikah itu umur 19 tahun kan, buat perempuan. Itu lulus SMA kan? Ya seharusnya ketika dia lulus sudah siap. Banyak anak-anak ini siap untuk berzina tapi tidak siap untuk menikah. Masya Allah, semangat banget kan? Diajarin ini itu enggak. Jadi apa yang harus antum lakukan sama istri antum? Antum duduk sama istri antum, berbicara tentang tujuan hidup ini. Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup untuk berjuang. Jelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ajak istri antum melihat orang-orang yang lebih susah dari dia. Penyebab orang tidak menerima keadaan dan tidak bersyukur itu karena melihat ke atas. Dia berpikir teman-temannya seneng masih iso kuliah, iso nongkrong-nongkrong, padahal temannya nunggu ada yang melamar. Ndak ono sing melamar. Loh iya loh jemaah. Ada yang sampai bekerja setelah kuliah, dia bekerja sampai umur 30, 35, nggak ada yang ngelamar dia. Engkau lihat nih, engkau mau kuliah nanti berujung seperti itu. Atau engkau lihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lah sekolah, wala punya keluarga, dan hidupnya menderita. Dan yang ketiga, engkau berikan perhatian lebih kepada istrimu. Karena kadangkala setelah engkau ajak istrimu melihat kepada yang di bawah, ajak dia jalan-jalan, jangan dia berteman dengan orang-orang yang hanya akan membuat dia menderita. Iya jemaah. Datang ke teman yang istri orang kaya itu kadangkala buat menderita. Kalau antum habis ngajak istri ke rumah orang kaya, pulangnya mampir ke rumahnya orang-orang yang susah sebelum sampai rumah. Jadi insya Allah sampai rumah dia nggak lagi ngomong, bang, Allah bang, lihat karpetnya bang, dari Turki bang. Ajak ke rumahnya orang yang pakai tikar. Jadi kan jadi ngomong dia. Kau lihat tadi yang pakai tikar, iya bang ya, sohi pakai tikar rumahnya orang itu ya. Itu jemaah. Jadi kadang-kala kita melihat ke atas, menderita kita jemaah. Allah menderita. Dan sekarang dengan adanya online ini, semua ada di HP. Antum punya handphone sudah bagus ya Maya. Antum di kantor, handphone antum mungkin masya Allah paling bagus.
Tapi ketika antum lihat handphone, ada keluaran baru, ini itu. Ya Allah, susah nah hidupnya pakai handphone ini. Kok lambat sekarang handphone ini ya? Padahal nggak lambat, cuma gara-gara ngelihat itu jadi lambat handphone antum. Maka tolong lihat ke bawah. Ustadz, saya bekerja di kantor yang perempuannya banyak tidak berjilbab, dan mau nggak mau harus berkomunikasi setiap hari, dan duduknya dekat. Masya Allah. Dan ana sudah mencoba menjaga, namun perempuan itu tetap kadang apa ini jamaah? Coba apa ini? Mencolek. Oh, Masya Allah. Mencolek atau menepuk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus resign? Jamaah, antum mengatakan yang salah perempuan itu kan? Iya, Ustaz. Salahnya dia. Ana tidak salah, Ustaz. Antum berada di tempat yang salah. Iya. Kalau antum mau bertahan di tempat itu, ya antum harus bisa mendakwain mereka kepada kebenaran. Jadi kalau antum berada di tempat itu dalam kondisi antum berpikir, oh saya mau cari uang Ustaz, saya nggak ngurusin itu, antum tiap hari dicolek. Oh enggak, ana nggak salah Ustaz, dia yang salah. Allahu Akbar. Enggak. Antum kalau mau tetap di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Enggak mampu, maka dengan lisannya. Enggak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Karena boleh jadi antum ketika dicolek pertama, kedua, antum merasa dia yang salah. Lama-kelamaan antum rindu, kok udah ada yang nyolek. Itu karena kebiasaan loh jemaah. Kebiasaan. Seperti antum kalau tiap hari melihat berhala ya. Tiap hari melihat berhala yang disembah. Pertama antum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Lama-kelamaan biasa. Maka jangan sampai antum akhirnya terbiasa. Maka kalau antum tetap mau bertahan di situ, antum harus bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga mereka, menyampaikan kepada mereka sebagai seorang muslimah seperti apa, dan tunjukkan anta muslim. Ana Masya Allah jamaah, ana senang banget dengan cerita ini. Cerita seorang pemuda yang ada di lift ya, di Eropa apa di Amerika, ana lupa ceritanya. Ketika dia ada dalam lift tersebut, tahu-tahu ada perempuan dengan riasan yang menor, dengan pakaian yang kainnya kurang. Itu masuk, pemuda muslim ini langsung menundukkan pandangan ke bawah. Marah itu perempuan. Aku sudah berhias seperti ini, engkau nggak ngelihat? Karena tujuan perempuan pakai pakaian yang mini dengan riasan seperti itu, apa tujuannya? Untuk dilihat. Ketika dia dicuekin, dia marah. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Perempuan, apa itu Islam? Dijelaskan Islam. Akhirnya dia minta nomor telepon, dikasih nomor telepon Islamic Center, masuk Islam. Itu. Jangan antum di sana, anak takut saat kau terlalu keras, terlalu kaku, ya. Nanti, gimana kan nggak enak sama harim-harim itu. Allah yahdikan. Baik, ini ada pertanyaan pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik wa hayyakallah. Urid an as'alak, hal min talbis iblis tahfadul Quran bila tadabbur? Apakah termasuk talbis iblis ya? Termasuk tipu daya iblis menghafal Quran tanpa mentadabburi. Jadi begini, tadabbur itu tingkatan yang tinggi. Orang itu belajar baca dulu.
Kemudian selesai bisa baca, dia menghafal. Dan usahakan antum lihat umur antum berapa. Kalau anak-anak kecil belum bisa tadabbur. Anak-anak itu menghafal, nalarnya belum. Makanya kadang-kala kita melihat ya, pelajaran di beberapa sekolah itu pelajaran yang boleh jadi kurang tepat. Anak masih kecil disuruh merenungkan, dikasih apa? Kasih tulisan cerita tentang apa, lalu dikasih pertanyaan. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Loh, anak kecil tuh belum bisa. Akhirnya dia kalau mau jawab itu, baca lagi kan? Dicariin jawabannya. Oh ini jawabannya. Ini jawabannya. Padahal anak kecil itu suruh hafal aja. Suruh hafal. Umpamanya kelurahan. Kelurahan itu apa? Jelaskan. Kemudian desa-desa itu apa? Karena dia masih kecil, belum bisa nalar. Nanti sampai waktunya dia akan nalar. Makanya di masa kecil itu anak-anak suruh ngafalin saja. Dan hafalan kita sejak kecil itu nggak hilang. Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalau bicara antum mau mentadaburi, antum lihat umur antum berapa. Kalau antum sudah lulus SD, SMP, anak SMP itu sudah Masya Allah, udah bisa dia. Maka nasihat anak, kalau antum ngafalin Quran, yang antum hafal jangan lupa antum baca artinya. Baca artinya. Nanti udah berapa lama lupa sama artinya, baca lagi. Seperti kita jamaah baca Al-Fatihah. Antum usahakan tiap pekan itu baca Al-Fatihah dengan tafsirnya lagi. Baca lagi supaya antum lebih menghayati nantinya ketika baca Al-Fatihah. Ustaz ASSWRWB. Jamaah, ini doa, antum jangan singkat. Kecuali tintanya tinggal sedikit. Terus jawabannya apa? WSWRWB. Ustaz, bagaimana jika ada dosa yang telah diakui dan sudah tidak berbuat salah, tapi ternyata ada juga kesalahan yang muncul, dan kesalahan itu tidak sebesar kesalahan yang dulu, tapi ternyata kesalahan yang lalu diungkit-ungkit terus dan selalu marah, khawatir kesalahan akan terulangi lagi. Iya, ini kayaknya suami istri. Iya, banyak wanita itu trauma dengan kesalahan suaminya. Dan itu wanita. Sampai kalau antum keliling dunia, memasukkan wanita itu ke sekolah paling baik ya, tetap lulusnya wanita. Bengkok. Dia itu punya fikih lupa. Fikih lupa, fikih ingat. Lupa sama kebaikan, ingat sama kesalahan. Itu perempuan. Ini bukan merendahkan wanita. Sebagian berpikir bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan wanita itu bengkok, wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, mereka berpikir ini sebagai bentuk pelecehan buat wanita. Lah, ini sebagai bentuk pencerahan buat para suami agar tahu diri bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar dia sabar, agar dia tabah, agar dia tidak menuntut lebih kepada istrinya. Bojomu kaya ngono panjene, antum udah datang saat ini loh, sama istri Nabi SAW. Di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Bayangkan di rumah Rasul SAW, di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, pernah suara istri lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Terjadi itu, tapi Nabi memaklumi. Jadi kalau antum istri ini ingat dengan kesalahan antum yang kecil yang dulu ya, ini macam-macam, antum tahu ya wis kayak gini panjenengan, kudu sabar. Jadi solusinya antum sabar. Ketika dia ingat dengan kecil itu, astagfirullah wa atubu ilaih, antum langsung, dia ingat, bang antum pernah berbuat anu loh bang, dulu bang, astagfirullah wa atubu ilaih, supaya dia tahu antum sudah taubat. Nanti dia ingat lagi, sudah istighfar antum, dan antum katakan ana minta maaf. Antum jangan mengatakan ana kan sudah minta maaf, jangan. Dia lupa sama minta maaf antum yang dulu.
Dia ingatnya sama kesalahan antum. Maka ketika dia ingat dengan kesalahan, antum jangan mengingatkan dia kalau antum sudah minta maaf. Jangan. Antum ketika di bang, engkau pernah melakukan ini bang, lorowati aku bang. Astagfirullah, jalur maaf aku ya. Sepurone. 1000 maaf ku pinta untuk setiap dosa yang kulakukan. Masya Allah. Nanti dia ngulangin lagi, engkau minta maaf lagi. Apa salahnya antum? Antum dapat pahala dengan minta maaf. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Loh, iya loh jamaah. Apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap semua amalan itu baik, semua pengajian itu sama saja, dan disebutkan banyak amalan-amalan. Jamaah, orang tua kita itu orang kuno. Iya. Dulu sebelum adanya media, kita banyak nggak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Kita hanya tahu warisan nenek moyang. Itu yang kita ketahui. Maka wajar ketika dia beranggapan enggak, semuanya kan baik gitu loh. Semuanya ingin kebaikan. Tapi tatkala kita belajar, kemudian ternyata kita tahu kita itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka cara antum ngomong sama orang tua, antum sampaikan kepada orang tua, ya anak masih belajar. Selalu antum merendah. Anak belajar ayah, maka anak kalau mungkin anak berbuat salah ya mohon ditegur ya. Tetap orang tua ditaruh sebagai guru, sebagai orang yang berpengalaman. Tapi ayah, ana dengar ayah, Nabi itu seperti ini ayah. Ini coba ayah, lihat ayah. Coba ayah baca, mungkin ana salah baca ayah. Jadi tetap berusaha membuat orang tua, dia yang benar, kita yang salah. Ana masih ingat dengan seorang murid ya, yang dia kasih buku kepada gurunya. Cerita dosen di Madinah, dia kasih buku kepada gurunya, dia mengatakan, Ustaz, Anda dapat buku nih, kayaknya buku ini Anda takut sesat buku ini. Mohon dikoreksi. Akhirnya seneng gurunya. Dibaca, dikoreksi, apa kata gurunya? Buku ini bagus, benar. Ternyata amalan bapak yang salah selama ini. Tapi coba antum ngomong, Pak, wocon bugi Pak. Ake tuh somu Pak. Apakah akan dibaca jemaah? Nggak bakalan. Antum sudah vonis ake tuh enggak lah. Antum katakan ayah, ini ayah ada buku mungkin perlu dikoreksi sama ayah. Ayah kan punya banyak waktu kosong ayah. Ayah mohon koreksi lah. Nanti koreksian ayah, anak akan baca. Mudah-mudahan dengan ayah membaca itu, oh ternyata kayak gini ya. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Antum semua tahu bagaimana Rasulullah SAW 10 tahun mendakwai pamannya Abu Talib, 13 tahun mendakwain pamannya Abu Lahab, tapi ya nggak beriman. Kurang apa? Cara paling indah dan lembut. Tapi memang jemaah anak pernah berceramah terus ditegur sama seseorang. Orang itu mengatakan, ya Ustaz kalau ceramah itu jangan nyinggung orang lain. Contohlah Rasul SAW. Anak ngomong, iya bang, dulu waktu anak masih mahasiswa. Akhirnya anak pikir-pikir, anak ketemu dia lagi. Bang, Rasul SAW itu bukan nyinggung orang lain lagi bang. Diusir sama orang, dilemparin batu Nabi SAW. Ternyata memang ngasih tahu orang itu mesti ada yang tersinggung. Dan tersinggung itu bagus karena dia merasa salah. Oh berarti anak salah. Sampai ada seorang khutbah Jumat jamaah. Habis khutbah Jumat diajak makan sama salah satu jamaahnya ke rumah. Lagi makan, Pak Ustadz tadi nyinggung anak ya. Padahal ini nyeramai wong sak masjid. Dia merasa tersinggung karena dia berbuat apa yang disampaikan sama Ustadz nih. Padahal Ustadz ini loh, aneh nggak nyinggung siapa-siapa. Kata Ustadz loh, alhamdulillah kalau untuk merasa tersinggung.
Mudah-mudahan antum bisa berubah untuk jadi lebih baik. Ana tadi khutbah buat semua orang gitu loh. Kalau ana cuma ceramah buat antum, ya ke rumahnya antum aja. Ada apa ada ke masjid? Cuma tadi biasanya orang tersinggung ketika Allahu Akbar. Ana mau nanya tentang orang tua, dalam kurung mertua. Suami ana hijrah di Semarang untuk berhijrah dari riba, karena semua harta yang kita punya kredit semua di bank. Semenjak kami pindah, sepertinya ayah mertua tidak rela kalau jauh dari anaknya, dari suami ana. Suami ana alhamdulillah lebih suka di sini karena lebih mudah dalam beribadah. Gimana solusinya Ustaz? Tetap di sini atau balik? Kembali kepada kondisi ketika anak ini sudah menikah ya. Kemudian dia merasa di tempat ini dia bisa beribadah. Dan kalau dia berada di kampungnya, dia takut terjebak dalam dosa-dosa dia lagi. Boleh jadi dia tetap. Tapi kalau ternyata masalah kenyamanan saja, maka nasihat anak lebih baik kau pulang untuk berbakti sama orang tua. Dekatlah sama orang tua. Orang tua apalagi kalau belum kenal dengan sunnah, orang tua mungkin belum hijrah. Boleh jadi dengan engkau dekat sama orang tua dapat hidayah. Orang tua semakin tahu. Tapi ingat, gak harus satu rumah sama orang tua. Kau kontrak rumah dekat sama orang tua. Karena istri juga punya hak tempat tinggal. Mungkin seperti itu solusinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jika Nabi Nuh ditegur karena meminta hal yang tidak diketahui, apakah boleh kita berdoa kepada Allah secara spesifik karena kita memang menginginkan hal tersebut? Contoh masalah jodoh atau pekerjaan. Ya, kalau bicara jodoh dan pekerjaan, antum kalau mintalah pilihan dari Allah SWT. Karena antum nggak tahu itu baik apa nggak buat antum. Contoh perempuan fulan, aku kepingin nikah sama fulan, ya Allah nikah dengan fulana. Dan antum sampaikan, ya Allah nikahkan aku dengan fulana kalau fulana memang baik buat aku. Karena nggak tahu antum baik apa tidak. Boleh jadi Allah berikan yang antum pinta, hidup antum menderita. Karena dalam bayangan antum wanita ini sudah baik sekali, ternyata setelah kumpul jemaah, antum tahu ternyata tidak seperti yang antum gambarkan. Maka tatkala antum minta sesuatu yang spesifik urusan dunia, tolong antum minta pilihan dari Allah. Artinya sampaikan, ya Allah aku kepingin kerja di tempat ini, ya Allah kalau memang itu baik buat aku, ya Allah, buat agamaku, buat keluargaku, atau antum istikharah ketika antum meminta sesuatu yang antum belum tahu kebaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mengaku salah agar masalah cepat selesai padahal kita tidak melakukannya? Bukan salah kita mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, ini namanya ngalah ya. Seperti seorang istri, Nabi SAW ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, apa kata beliau SAW? Idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya, menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Perempuan ini datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ngalah. Boleh jadi yang salah suaminya, tapi kan di rumah tangga ini bukan mau menang-menangan. Apa yang diinginkan dalam rumah tangga? Ingin kedamaian. Ya udah ngalah. Antum ya sudah afwan. Kalau ana memang yang salah, ana minta maaf. Mungkin bahasanya seperti itu. Iyalah, siapa yang nggak berbuat salah? Kayaknya memang salahnya ana, ya afwan, ana minta maaf. Seperti itu. Barakallahu.